9, kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di ruangan ini, tentunya yang kami banggakan dua orang CGB kami, Ibu Ulin dan juga Ibu Yanti. Dari visi yang disampaikan oleh Ibu Ulin dan Bu Yanti seperti itu. Jadi nanti setelah ini CGB kami, Ibu Yanti dan Ibu Ulin akan membantu diskusi. Kami sebagai pengajar praktik hanya memantau atau memonitori bagaimana pelaksanaan diskusi. Kenapa monitoring ataupun mengevaluasi, betul ya Pak Ade? Mengevaluasi seperti apa CGP kami. Tidak ada kue, itu namanya berkah, ya. Nah itu namanya berkah, ya. Jadi mari kita belajar, ya yang kita padukan, gitu. Itu caranya. Jangan takut, gitu. Jangan dengan perubahan. Nah kalau alhamdulillah belakangan ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kita hari ini diberi kesehatan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lakino, Ibu Haja Helena, Bapak One Hardiani dari PGP yang saya hormati, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Rade Simamura dan Ibu Sarah Admi, dan para undangan calon guru penggerak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Uli Muria dari CGP Angkatan 9. Tujuan pada kegiatan hari ini yaitu kita akan membuat visi dan prakarya perubahan, di mana nanti kita diskusikan bersama. Melalui diskusi ini, kita membuat dan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan melalui diskusi ini juga kita akan semua bisa mendorong pertumbuhan diri murid, dan kita dapat merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ibu Yanti Tristiana, di mana beliau membuat visi yaitu baga itu beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu akhlak mulia, yang A akhlak mulia, yang G gotong royong, A aktif, yang K-nya kreatif. Nah ini adalah visi dari Ibu Yanti Tristiana. Sedangkan visi saya ini cita-cita ya Pak. Yang mengenangkan saja, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tidak dipungkiri, di zaman sekarang teknologi sangat pesat ya berkembangnya. Jadi diharapkan anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Adapun cara meningkatkan visi kita, yaitu kemarin kita membuat bagja dibuat antara visi saya dengan visi Bu Yanti. Ini hasilnya ya Bapak Ibu. Terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berwawasan global dengan pemanfaatan teknologi. Jadi gabungan antara visi saya dengan visi Bu Yanti, terciptanya yang pertama sebenarnya ada akad ya Pak di situ. Cuman kami tidak tampilkan. Ini bagja yang saya tampilkan, di mana bagja tersebut kita harus membuat pertanyaan yang pertama B itu pertanyaan apa saja yang bisa membuat visi kita tercapai. Nah, biasanya yang pertama itu adalah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kita di sini bukan mencari jawaban benar atau salah, tetapi yang berkaitan dengan tindakan atau giat belajar itu seperti apa. Yang kedua, mengapa harus diperlakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa. Di sini salah satunya yaitu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan orang tua atau wali murid, dan setelah itu menyusun rencana kegiatan secara terstruktur dan berkelanjutan. Sedangkan yang A ini diambil pelajaran, di mana di pelajaran ini juga ada beberapa pertanyaan. Antara lain, siapakah guru yang pernah memanfaatkan teknologi? Jadi di situ saya mencari siapa guru-guru yang memang benar-benar ahli. Ada
bisa menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang perasaan mereka. Kita juga harus bertanya ya Bapak Ibu, harus bertanya selalu dengan anak itu perasaan ketika belajar, ketika diberikan materi ke siswa dalam pembelajaran pemanfaatan teknologi, misalnya membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian yang tepat gitu. Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bisa mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya saya kan pendidikan Islam, jadi saya di situ mencari media-media atau media pembelajaran misalnya dari YouTube tentang cara melaksanakan sholat berjamaah itu misalnya. Sedangkan bagaimana cara untuk menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung kreativitas teknologinya. Jadi kita hanya tinggal menuntut saja, mencari bakat minat mereka seperti itu. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan rimpang di mana kita membuat visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita itu nanti sudah sesuai dengan visi yang kita buat? Nanti ada beberapa pertanyaan rimpang yang akan kita isi bersama-sama dan diskusikan bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Mengenai perubahan visi, prakarsa visi dari calon guru penggerak, apakah sesuai atau bisa dimasukkan di dalam visi sekolah? Baik, kalau di Melawi, kalau tidak berpantun itu rasanya belum lengkap Pak Yani ya. Jadi hari ini saya akan membacakan 2 buah pantun sepertinya ya Pak Darman. Itu slide berikutnya ya. Hari Minggu jalan ke pasar pantai. Di pasar pantai ada jual cumi. Salam sapa dari kelompok kami kepada yang membaca tugas ini. Yang kedua, kerjakan tugas terburu-buru. Waktu presentasi sudah dekat. Kami tampilkan kreasi baru, semoga bermanfaat. Ya, nanti minta balasnya ya Pak Raden. Ya, berikutnya Pak. Ya, nah di dalam diskusi pada hari ini kita akan melengkapi ada beberapa kalimat rumpang yang belum lengkap, ya, yang masih kosong. Jadi inilah salah satu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, yang bertugas melengkapi ini yaitu Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu dan Bapak Ibu akan kami bagikan kertas dari sticky note, jadi ya bisa ditulis di situ jawabannya. Boleh 1, 2 atau 3 ya jawabannya. Nah, pertanyaan yang pertama ya, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bapak Ibu itu mengharapkan atau memimpikan siswa yang bagaimana? Ya. Nah, contohnya seperti saya memimpikan siswa yang cerdas, tangkas, tolas. Jadi itu bahasa Melawi Pak ya. Cerdas, tangkas, tolas itu mungkin cerdas, tangkas Pak Yani bisa artinya. Kalau tolas itu arti bahasa Indonesianya anak yang baik, yang pintar, yang patuh, seperti itu Pak. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti yang kedua, saya percaya bahwa murid saya adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah saya untuk mengisi di kertas yang sudah kami bagikan. Setelah selesai, nanti bisa ditempelkan di papan yang sudah kami siapkan sesuai dengan nomor, padukan dengan visi sekolah nanti. Ya, baik. Yang kedua, Bapak Ibu akan menjawab, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi, ya, kita percaya bahwa murid-murid adalah titik. Pak.
Baik, terima kasih Pak. Ya, yang kedua, kalimat sumpah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang pertama dari Pak Sudarman, murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijabar dan dikembangkan. Ya, sehingga bangsa Indonesia lebih maju dan hebat dan tangguh. Dari Bu Dewi, anak yang berbakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari Bu Ria, individu. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang yang ketiga. Ya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang pertama dari Pak Kustoro, di sekolah kita mengutamakan kerjasama, disiplin, dan toleransi. Ya. Yang kedua dari Ibu Dewi, di sekolah kita mengutamakan toleransi dan kerjasama. Yang ketiga Ibu Ria, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kreativitas. Dari Pak Sarwono, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan. Ya. Dan dari Ibu Emma, di sekolah kita mengutamakan berkarakter yang baik. Saya menyampaikan atau memimpikan seperti yang saya tulis itu karena dengan karakter profil pelajar Pancasila itu saya kira semua sudah terwakili gitu. Di situ ada akhlak mulia, ada gotong royong, ada mandiri, kreatif, nah, untuk kebinekaan global gitu. Dan cakapan abad 21 sehingga visi Indonesia Emas 2045 itu nanti betul-betul bisa tercapai ya, bukan hanya sekedar mimpi, bukan sekedar slogan, tapi Indonesia Emas 2045 itu bisa kita wujudkan. Mungkin itu alasan saya. Terima kasih. Apa baru masih tahu segini udah dibilang kuliah. Atas kesempatannya, saya maju ke depan sendiri percaya mewakili dari guru penggerak, pengalaman, kemudian bertambahnya usia, pendewasaan diri itu akan terbentuk, maka individu itu akan memiliki suatu tujuan pastinya. Itu saja, terima kasih. Menuliskan bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang berbakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini saya lihat selama proses pembelajaran, khususnya saya mengajar guru IPS ya, tidak semua anak itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik dan benar. Ada yang memang pandai, tapi ada yang kurang pandai. Nah, kita sebagai seorang guru di sini saya berusaha untuk membimbing mereka. Jika yang pandai akan saya bimbing anak sesuai dengan kodratnya. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Saya paham bahwa titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Megang nggak? Saya yakin bahwa murid-murid di sekolahan kita itu sadar bahwa mereka datang ke sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian mereka datang ke sekolah ini yakin bahwa mereka itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Saya rasa cuma itu. Terima kasih. Sama-sama itu, jadi saya sampaikan ini harus dinotulenkan dan Bu Yati dan Bu Ulin harus menyampaikan diskusi ini dengan kepala sekolah dan mungkin kepala sekolah akan seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi
akan mendiskusikan dengan tim pengembangan sekolah bahkan sampai komite. Jadi artinya visi dan misi ini kan bukan cuma hanya sekedar visi misi kepala sekolah nanti, karena semua harus dikolaborasikan Bapak Ibu. Tetapi seperti apa nanti terwujudnya? Paling tidak nanti Ibu Uli dan juga Bu Yanti dan juga teman-teman yang Bapak Ibu yang ada di sini memberikan masukan, nanti bisa digodok lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan tim pengembangan sekolah seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, karena sekolah ini harus mengupgrade diri terus gitu. Artinya apalagi kita tahu SMP 1 menjadi pusat dan sentral pendidikan SMP di Kabupaten melalui tumpuan ya orang tua untuk mempercayakan di tempat ini, dan kita tahu kualitas SMP 1 ya, dan tentu ya kualitas itu gara-gara disupport oleh kepala sekolah dan guru-guru dan lingkungan yang ada di sini. Jadi sekali lagi titipan nanti kami dari PP dan juga BPP sekalian ya, seperti yang sampaikan tadi, tugas ini harus ditentukan hasil pertemuan hari ini apa yang sudah dibahas, nanti bisa diserahkan notulen hasil pertemuan ini supaya menjadi juga pertemuan kita ini tidak seperti sia-sia, karena saya yakin support kepala sekolah pasti luar biasa untuk nanti bisa dibahas dalam pertemuan selanjutnya untuk Bu Lin dan Bu Yanti, karena ini masih panjang rancangan ini, karena masuk nanti kepala sekolah, tim pengembangan sekolah, dan juga bahkan mungkin bisa dirapat sampai rapat komite baru ditetapkan nanti bersama-sama seluruh warga sekolah. Demikian. Sekali lagi jangan lupa untuk notulen atau hasil rapatnya di notulenkan atau ditulis.